Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, Stambuk A1G1180773. Di sini kelompok kami membahas materi bahasan 4 tentang perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. Bagian A membahas perspektif global dari visi politik. Menurut Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics, ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antar negara dan warga negara serta dengan negara-negara lainnya. Jenis hubungan antar negara ditinjau dari jangkauannya. Yang pertama, regional. Jangkauannya antar bangsa atau antar negara di suatu kawasan tetangga, misalnya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, internasional. Jangkauannya antar bangsa atau antar negara di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, global. Jangkauannya antar semua bangsa atau antar semua negara di dunia ini. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara lain secara terbatas. Akibatnya, hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia ini juga masih terbatas. Demikian pula mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya juga masih terbatas. Mungkin sekian saja materi yang dapat saya bawakan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairia, Stambuk A1G1181072. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana saya akan membahas perspektif global dari sisi sosiologi. Menurut Frank Henkes, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia itu sendiri atau biasa disebut lingkungan sosial. Hubungan sosial dan interaksi sosial yang dialami manusia dan lingkungannya makin lama makin luas dan makin berkembang. Motif interaksi sosial yang terjadi sangat beragam, bisa bermotif ekonomi, budaya, politik, dan motifnya bisa bersifat majemuk. Sebagai dampak kemajuan penerapan dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi, interaksi sosial intensif dan makin meluas. Interaksi sosial yang langsung dan tidak langsung melalui berbagai media yang makin interaktif serta makin meluas membawa perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan, nalar, dan wawasan manusia yang mengalaminya. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Yatri Yusuf dengan stambuk A1G11805. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi bahasa 4 dengan judul materi perspektif global dan isi politik, sosiologi, dan antropologi. Dan saya akan membahas pokok materi di bagian C tentang perspektif globalisasi dari visi antropologi. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menjelaskan tentang apa itu antropologi. Baik, antropologi khususnya seperti budaya yang oleh Klenjard gitu atau dikatakan sebagai pengganti ilmu budaya,
merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Nah, sedangkan oleh E.A. Herbil di Facies Vididika 1982 didefinisikan sebagai studi tentang manusia dan pekerjaannya lebih menitikkan beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal manusia. Konsep kerja yang dikemukakan dari Hebel juga lebih berkontenisasi budaya daripada hasil gerak tangan dan otot semata-mata. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global itu terhadap pada keberadaan dan perkembangan budaya. Nah, dengan kebudayaan dalam konteks global, perkembangan aspek kehidupan apapun yang mengurus mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat global, dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang sampai menjadi milik otentik umat manusia. Proses dan arus global dalam kehidupan dan globalisasi dapat melanda sebagai bidang kehidupan. Menurut Emil Salim Mimba 1989 mengemukakan ada 4 bagian yang membuat dunia menjadi transparan, yaitu perkembangan iptek yang semakin tinggi, perkembangan bidang ekonomi yang mengarah pada perdagangan bebas di lingkungan hidup dan politik. Nah, seperti itu penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jadi ya, seperti ini yang saya akan menjelaskan dari bagian perspektif global dari visi antropologi. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.